Tunaikan syukurmu padanya. Oh, He is the center of our life. Dialah pusat penyembahan.
Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord.
Haleluya, shalom. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh mari berdiri bersama-sama. Siapa yang tidak masuk dalam pujian penyembahan terbaik pada malam hari ini. Biar sukacita Natal ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Amen. Bapak, kami siap meninggikan Engkau. Kami siap bawa pujian terbaik hari ini untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Allah kita. Haleluya. Ya, mari bawa pujian terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan terbaik bagi Dia. Oh, 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 oh. Bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Dia besar, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Sorak serai Gloria terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari bawa pujian yang terbaik bagi Dia. Kami datang bawa pujian, amin, Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bawa pujian kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria bagi Dia. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yang siap memberikan suara terbaik katakan haleluya. Haleluya. Yang siap memuji lebih lagi berikan tepuk tangan termegah bagi Dia Allah kita. Haleluya. We give You glory, we give You all praise, we give You praise. For all that you Oh, we give You glory, glory. You give You honor, You give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise. Honor that You want, we give You glory, we give You honor, we give You praise. Oh, hallelujah, Woo! Hallelujah. We give You praise, glory, oh God. You give You glory, we give You honor, we give You praise.
Dia. Bersama-sama katakan, Gloria, haleluya. Ya. Mari boleh tengok kanan kiri, kasih senyum terbaik, siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, haleluya. Mari kita bergoyang bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Mari semua, haleluya. Yes. Mari bersama katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita bawa suara terbaik dan penyembahan kita ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyi, bergoyang bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang. Jemaat saja katakan sembah. Haleluya. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan kita. Sembah. Yes. Kadang-kadang sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Allahku. Engkau sungguh mengasihi manusia, setiap kami, sehingga Kau merelakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk turun ke dunia dari tahtanya yang mulia kepada kegelapan, supaya kami semua diselamatkan. Light of the world, you stepped down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Katakan bersama, here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely,
come to you, Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. We give you all the glory. We give you all. Kami beri segala pujian bagi Engkau, Tuhan. For you deserve the glory, Lord. We give you all the glory, Christ. You alone, for you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy, Christ the Lord. We worship you, Lord. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Tinggikan, dimuliakan. Engkau hanya Tuhan. You deserve the glory and the honor. For you deserve the glory and the honor. Hanya Engkau yang layak, Tuhan. Highly exalted, ditinggikan, dimuliakan, Tuhan. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, the King of Kings and Lord of Lords, the King of Kings and Lord of Lords. You are the King of Kings and Lord of Lords, Jesus. We adore you, Lord. We adore you, Lord. Bagi-Mu segala pujian. Bagi-Mu segala pujian. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together. You love me, Lord. You're worthy, Lord. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. Engkaulah kami, Tuhan. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Let's say together, glory, glory, glory. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan, Tuhan. We come
hadir di tempat ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Allah kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, angkat Alkitab kita, katakan bersama-sama. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat sore. Selamat Natal juga bagi kita semua pada hari ini ya, di nama Tuhan. Tema Natal hari ini adalah Light, Darkness to Light. Dari kegelapan kepada terang. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan ada tertulis tentang apa yang menjadi judul dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu Darkness into Light. Ayat firman Tuhan ada di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Mari dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, saudara-saudara, ayat ini mengatakan Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dan kelanjutannya adalah ia juga yang membuat terang itu bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Dalam ayat berikutnya mengatakan, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudaraku, ayat ini mempunyai suatu makna yang luar biasa. Kenapa Tuhan memberikan terang di dalam hati kita? Dikatakan supaya kita oleh terang Kristus itu menjadi ngerti, menjadi tahu. Di sini dikatakan ada pengetahuan tentang kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, kita akan melihat tujuan pembahasan kita pada hari ini. Coba tolong, ya. Yang pertama adalah agar pikiran kita menjadi terang untuk memahami kecemerlangan Allah yang bersinar pada wajah Kristus. Yang kedua, sehingga kita ini bisa berjalan di dalam terang, bahkan kita bisa menerangi orang lain. Dan dengan demikian, kita akan menjadi mengerti apa sih makna hidup kita, bahkan di balik kematian sekalipun, kita bisa menjadi mengerti.
Nah, saya berharap bahwa melalui perayaan Natal pada hari ini ada sesuatu yang berbeda terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, apa yang berbeda saudaraku, yaitu sekarang kita beroleh terang di dalam hati kita. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin semua kita, hampir semua kita, ya, mengerti atau pernah mengerti tentang seorang wanita. Ya, dia adalah kelahiran dari Mayong Jepara. Bernama siapa? Seorang wanita yang berjasa untuk wanita Indonesia khususnya. Saudara tahu namanya? 21 April diperingati sebagai hari apa? Hari Kartini, ya. Nah, saudara-saudaraku, Raden Ajeng Kartini pernah menuliskan sebuah buku, judulnya, kalau kita mau tahu judulnya, semua kita tahu, saudaraku, judulnya apa? Habis gelap, terbitlah terang. Sebetulnya yang ngarang, yang membukukan itu bukan Kartini, saudara. Jadi Kartini itu dia menulis surat kepada rekannya, ya, seorang Belanda. Dia tulis surat berulang-ulang kali, salah satu rekan yang sering dia tulisi surat bernama Stella. Stella ini mendapat surat yang begitu banyak dari Kartini. Nah, kemudian ada beberapa orang Belanda, kemudian dia melihat tulisan Kartini ini kok bagus begitu, saudara. Kemudian mereka mengumpulkannya dan kemudian menjilid surat-surat dari Kartini ini, yang kemudian di dalam bahasa Belandanya itu kalau nggak salah bacanya der duisternis tot licht, ya, dari gelap menuju kepada terang. Ya, saudaraku, kemudian di dalam bahasa Indonesia judul buku itu adalah Habis Gelap, Terbitlah Terang. Saudara, Kartini memperjuangkan hak-hak kewanitaan Indonesia, khususnya untuk suku Jawa. Ya, saudara, dialah tokoh emansipasi wanita yang mengangkat harkat wanita. Bayangkan pada zaman dulu seandainya Kartini tidak menulis surat kepada Stella dan rekan-rekan yang lain, wanita Indonesia mungkin akan seperti Kartini-Kartini pada zaman dulu. Saudara, ya. Tapi sayangnya Kartini ini dia meninggal pada usia 25 tahun. Ya, habis melahirkan 4 hari kemudian, setelah dia melahirkan anak pertama, 4 hari kemudian dia meninggal dunia, saudaraku. Umurnya 25 tahun saja. Tapi dia sudah mendirikan sebuah sekolah khusus untuk wanita suku Jawa. Supaya apa, saudaraku? Supaya wanita-wanita di Jawa khususnya, di Indonesia dan di Jawa khususnya, mereka diangkat derajatnya sama dengan kaum pria. Nah, saudaraku, okelah kita akan melihat habis gelap terbitlah terang. Ya, judul buku ini ditulis oleh seorang Belanda, maksudnya dikumpulkan oleh seorang Belanda. Apakah dia pernah membaca 2 Korintus 4 ayat 16 seperti yang barusan tadi kita baca, dikatakan Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi judul Natal kita pada hari ini. Mari kita akan melihat makna yang pertama, bagian yang pertama, saudaraku. Makna dari gelap dan terang. Tentu kata gelap dan terang di sini bukan berarti bahwa Kartini itu seorang yang menciptakan lampu sehingga menjadi terang, bukan ya. Tapi ini adalah merupakan makna kiasan. Hidup dalam gelap itu artinya hidup tanpa harapan. Hidup dalam gelap adalah hidup yang tanpa tujuan. Hidup dalam gelap artinya hidup yang tidak tahu masa depannya ini mau jadi apa, mau kemana. Saudaraku, apalagi di balik kematian, nggak tahu sama sekali. Nah, saudaraku, jika ada di antara kita
yang hari ini hadir dan engkau berkata, kayaknya aku sudah tidak punya harapan lagi. Aku nggak tahu tujuan hidupku mau apa, mau kemana. Aku tidak tahu masa depanku. Bahkan nanti kalau aku mati, aku kemana juga nggak tahu. Saudara-saudaraku, hari ini saudaraku, makna daripada gelap dan terang. Kita melihat bahwa terang itu berarti apa, saudaraku? Terang berarti hidup yang mempunyai harapan. Hidup yang memiliki tujuan. Hidup yang pasti tahu apa yang akan terjadi bahkan di balik kematian. Apa yang akan terjadi, itu artinya orang yang hidup di dalam terang. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, saya undang Pak Filipus sebentar. Ya, saudaraku, apa sih makna hidup dalam gelap? Ya, mic-nya di bawah, Pak. Ya. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya katakan bahwa hidup dalam gelap itu berarti hidup yang tanpa harapan, tanpa tujuan, ya, tidak tahu masa depan. Baik Pak Filipus, saya akan beri kacamata. Ini kacamata yang bagus sekali Pak Filipus. Tolong dipakai. Menghadap sana Pak. Nah, ini kalau Pak Filipus pakai kacamata ini, Bu Lastri bisa terkagum-kagum, ya. Masih kelihatan Pak? Ya, samar-samar. Samar-samar kelihatannya. Masih kelihatan ya Pak? Kelihatan tapi Oh, samar-samar. Baik Pak, redup ya. Saya ganti Pak kacamatanya, baik Pak. Maaf. Ini kacamata ini bagus sekali saudara, karena di sisi kanan kiri kacamata ini ada speakernya, sehingga kalau Anda berjalan, kemudian pakai kacamata ini disambung dengan HP saudara, ini Bluetooth ya, bisa Bluetooth dengan HP saudara dan bisa berjalan sambil dengar musik dan sebagainya. Tolong Pak, permisi Pak ya, dipakai lagi Pak. Ya ini gimana Pak, kelihatan? sama sekali tidak kelihatan. Loh. Padahal kacamatanya keren loh saudara, tapi katanya tidak kelihatan. Ini kacamata ini mahal sekali Pak, ini wah tambah ganteng saudara ya. Nah, Tapi sama sekali tidak kelihatan. tidak kelihatan Pak. Tidak kelihatan sama sekali. Kalau Bapak rumahnya di mana ya Pak? Oh, saya di Ungaran dong. Di Ungaran. Kesini naik apa Pak? Naik mobil loh. Naik mobil ya. Oke, seandainya Bapak pulang naik mobil tadi ya ke Ungaran, terus pakai kacamata ini berani nggak Pak? Rasanya mau langsung nanti. Langsung ke mana? Rasanya udah pasti. Kemana? Tidak kelihatan sama sekali. Oke. Jelas tidak berani Om. Ya, berarti harus ada yang nuntun ya. Ya. Yang nuntun siapa? Yang nuntun yang harus matanya terang. Tapi kalau seandainya yang nuntun itu juga matanya gelap, ini namanya orang buta menuntun orang buta. Oke. Terima kasih Pak Filipus. Ya, tolong kacamatanya di Saya ini. ya nanti. Boleh Pak, boleh. Ya. Nah, Saudara, ilustrasi itu menggambarkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang di dalam gelap. Ya. Kalau kita tidak memiliki terang di dalam hati kita, maka kita ini hidup di dalam gelap. Apa yang menyebabkan gelap? Bagian yang kedua, apa yang menyebabkan kita menjadi gelap? Saudara, di dalam Alkitab Yesaya pasal 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah saudara, apa sih yang membuat kita menjadi gelap? Alkitab dengan terang mengatakan bahwa yang membuat kita menjadi gelap itu adalah dosa kita. Dosa kita itu seperti menutup mata kita tadi. Ya, menutup mata. Sehingga kita tidak tahu kemana arah tujuan kita.
kita tidak tahu sama sekali, kita tidak punya pengharapan. Itu adalah dosa manusia. Nah, saudara, berikutnya, apa yang kita menjadi gelap, manusia hidup dalam kegelapan. Saudara, dalam Yohanes 9 ayat 41, ketika Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi, ya, Yesus berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Orang-orang Farisi mempunyai hukum Taurat. Ya, orang-orang Farisi sangat aktif membaca hukum Taurat. Tetapi saudaraku, mata hati mereka tadi yang sudah penuh dengan dosa itu, membuat mereka tidak melihat. Meskipun mereka membaca hukum Taurat, tapi mereka itu buta, saudara, buta. Dan mereka berkata kepada Yesus, kami ini tidak buta, kami ini melihat. Secara jasmani mereka melihat, tapi mata hati mereka itu buta. Sehingga mereka tidak bisa melihat siapa yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak bisa melihat siapa Yesus. Ya, melalui mujizat-mujizatnya, melalui perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang begitu luar biasa, ajaib, mulai dari orang buta disembuhkan, dicelikan matanya, mulai dari orang bisu tuli dibuat mendengar, orang yang sakit lepra, yang sakit itu disembuhkan, orang yang lumpuh dibuat berjalan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Itu perbuatan Yesus. Dan setiap kali Yesus berkata kepada orang-orang yang hendak disembuhkannya, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Kalimat yang kedua, kalau sudah disembuhkan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Farisi berkata, "Hai Yesus, kamu mengatakan begitu tuh kamu menghujat Allah. Karena hanya Tuhan Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Kamu hanya seorang manusia, tapi kamu berkata dosamu sudah diampuni. Kamu menghujat Allah." Saudara, melalui perkataan-perkataan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, dia menyatakan pribadinya berbeda dengan manusia biasa. Dia adalah firman yang menjadi manusia, tinggal di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya firman ini berkuasa, firmannya itu berkuasa. Saudara, bukan hanya berkuasa menyembuhkan orang, tapi juga berkuasa mengampuni dosa. Saudara, apalagi yang membuat mata hati kita itu menjadi gelap? Berikutnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 11 berkata begini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, firman ini jelas mengatakan siapa yang membenci saudaranya, dia hidup dalam kegelapan. Siapapun orangnya, kalau dia benci sesama manusia, saudaranya, dia hidup di dalam kegelapan. Saudara bisa merasakan enggak hari-hari ini bahwa manusia ini hidup di dalam kegelapan? Karena mereka saling membenci satu dengan yang lain. Mereka berperang antar suku, antar bangsa. Mereka berperang, mereka saling membunuh, saling membenci. Kenapa saudara? Karena ayat firman Tuhan mengatakan, siapa yang membenci saudaranya, ia hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita melihat orang yang membenci saudaranya,
Hari ini kalau saudara disakiti oleh orang, ya bisa jadi kita sakit hati dan kemudian timbul apa saudara? Timbul kebencian. Dari timbul kebencian kemudian kita ingin apa saudara? Ingin membalas. Ya, kita ingin membalas. Dan ketika kita timbul kebencian di dalam hati kita, sebetulnya kita itu sudah hidup di dalam kegelapan, saudara. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi hari ini saudaraku, manusia tinggal di dalam kegelapan. Sehingga mereka saling membenci satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan jelas mengatakan siapa yang membenci saudaranya, dia tinggal di dalam kegelapan. Dia buta. Dosa itulah yang membuat manusia itu gelap, buta. Berikutnya, dalam 2 Korintus 4, ayat yang keempat, sebelum tadi ayat yang keenam, dikatakan bahwa Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dalam ayat sebelumnya, ayat 4, yaitu dikatakan orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi apa yang membuat mata kita buta? Ya, saudaraku, yaitu ilah zaman ini. Ada banyak orang menyembah kepada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan lain sebagainya. Padahal yang disembah itu bukanlah Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang hari ini mengilahkan dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Ya. Jadi Tuhan tuh enggak ada, Tuhan tuh ya diriku sendiri. Memang tidak ngomong begitu, tapi dalam segala praktek hidupnya menunjukkan bahwa orang itu mempertuhan dirinya sendiri. Mengilahkan dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena itu ketika firman Tuhan disampaikan, pikirannya selalu menentang. Enggak mungkin itu, ada mungkin itu, enggak mungkin. Siapa yang bilang enggak mungkin? Pikiran kita. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Pikiran kita berkata, enggak mungkin. Itu kan enggak mungkin. Mana mungkin pencipta menjadi ciptaan? Ya, kalau pencipta itu menjadi ciptaan, terus siapa yang ada di surga? Itu pikiran kita, saudara. Itu pikiran manusia yang menggelapkan hati kita, membutakan kita, sehingga kita tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus Kristus. Yang dia adalah gambar wujud Allah yang nyata di bumi ini. Karena itu saudaraku, ketika Yesus berjalan di muka bumi ini, manusia banyak yang menerima Yesus, tapi banyak juga yang menolak Yesus karena pikirannya. Mereka berkata, ini kan hanya manusia. Bahkan orang-orang Farisi ketika berdialog dengan Yesus, Yesus sempat berkata begini, ya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mereka berkata, umurmu belum 50 tahun, tapi kamu berkata aku sudah ada sebelum Abraham ada. Mana mungkin? Abraham dengan Yesus itu jarak waktunya itu 2000 tahun. Tapi Yesus berani berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi apa yang membuat manusia gelap, buta, itu adalah penyembahan ilah yang sebetulnya bukan Tuhan, tapi disembah. Yang membuat manusia buta adalah pikirannya yang terus-menerus menolak firman Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, kita lihat ada salah satu video ya tentang salah satu kota di Amerika, kota yang hidup di dalam kegelapan. Saudaraku,
Nama kota ini adalah Philadelphia. Salah satu sudut kota ini menjadi kumuh kotor karena ada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Bisa ditayangkan videonya. Ya, ini salah satu sudut kota Philadelphia. Mereka adalah para pecandu narkoba. Dan sudut kota ini disebut sebagai kota zombie karena mereka yang mengkonsumsi narkoba itu mereka jalannya menjadi seperti zombie, ya. Kita lihat di situ ada tempat yang betul-betul kumuh, di mana-mana kumuh, dan di sana ada banyak orang-orang yang tanpa harapan, saudaraku. Mereka duduk-duduk saja, bahkan mereka itu sampai kepada kematian. Kenapa, saudaraku? Karena mereka adalah pecandu narkoba. Perhatikan mereka berjalan seperti zombie, saudara. Dan di sana kita melihat ada begitu banyak orang-orang, ya, yang tinggal, dan tempat itu menjadi begitu kumuh, saudara. Kumuh sekali. Kita melihat orang-orang di sana hidup tanpa harapan, ya. Mereka betul-betul kasihan sekali, saudaraku. Lihat di sini ada salah satu wanita yang betul-betul seperti zombie, ya. Jalannya sudah sempoyongan, kemana-mana mereka, saudaraku, hidup di dalam kegelapan. Bahkan kalau ada orang yang mau menolong mereka, gangster di sana akan berontak. Jadi para gangster, penjual narkoba, saudaraku, sengaja membuat mereka dikondisikan seperti itu. Dibuat seperti itu. Ya, mereka terus mencari narkoba, saudaraku. Mereka terus, bahkan kalau mereka tidak bisa membeli narkoba, mereka menyayat tubuh mereka sendiri dan menghisap darahnya. Karena mereka masih punya keyakinan di dalam darah mereka itu masih mengandung narkoba. Sehingga mereka hidup betul-betul di dalam kegelapan. Dan yang lebih parahnya seperti saya tadi katakan bahwa para gangster ini di sana mengkondisikan keadaan itu menjadi seperti itu. Ya, itu kalau orang membuat video di sana, kalau ketahuan bisa dikejar, bisa dibunuh, saudara. Jadi mereka kebanyakan sembunyi-sembunyi membuat video di sana. Ya, apakah pendeta bisa ke sana? Wah, saudara, begitu ada orang rapi jalan di sana bisa dirampok. Jadi orang takut pergi ke sana. Pendeta mau ke sana nggak bisa, saudaraku. Bisa-bisa dibunuh oleh para gangster. Karena mereka dikondisikan menjadi seperti itu sampai kepada kematian. Saudara yang kasih Tuhan, gambaran ini adalah merupakan satu gambaran bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kegelapan saat ini. Dan kuasa iblis mengkondisikan manusia menjadi seperti itu, menjadi seperti orang yang buta mata rohaninya. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan, iblis akan berusaha untuk menutup mata hati kita supaya kita tidak mengenal cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambar wujud dari Allah yang nyata di bumi ini. Manusia ditutup oleh iblis, manusia dikondisikan oleh perkataan-perkataan manusia lain supaya manusia tetap hidup di dalam kegelapan. Bayangkan, saudara. Cahaya Injil ini menjadi tidak nyata di dalam orang-orang. Kenapa? Karena mata kita telah digelap oleh si jahat. Dibuat buta oleh si jahat. Bukankah seringkali kita mendengar Alkitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Ya. Tanpa data, tanpa sejarah mereka berkata, yang saya tahu Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan. Kalau ditanya, kalau begitu mana aslinya? Kemudian kapan dipalsukannya? Mereka tidak bisa menjawab. Tapi Alkitab ini sudah ribuan tahun dia bisa menjawab untuk dirinya sendiri. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga, saudara. Kebenaran ini akan membuat mata hati kita terbuka sehingga kita melihat siapa Yesus sebenarnya. Nah, saudaraku, kenapa orang-orang kok mengatakan Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan? Kapan dipalsukannya?
Untuk sesuatu yang dipercayai, orang berkata, kenapa dipalsukan? Saya kasih gambaran begini, saudaraku. Seandainya saya ini adalah pabrik kecap, punya pabrik kecap. Biasanya kecap selalu nomor 1. Zaman dulu ya, tapi sekarang saya tidak lihat kecap nomor 1. Ya. Nah, saudara, kecap ini selain saya jual, saya konsumsi sendiri. Jadi di rumah saya pakai namanya kecap surya. Belum pernah ketemu toh? Belum pernah. Ya, pabrik kecap cap surya. Matahari. Ada logonya matahari. Cap surya. Saya sebagai produsen dari kecap ini, saya sendiri mengkonsumsi. Untuk masak, untuk makan, untuk pakai apa saja, saya pakai sendiri. Selain saya jual. Masuk akal enggak? Kalau saya berkata begini, supaya saya dapat untung lebih banyak, saya kasih kecap ini, saya campuri racun. Ya, masuk akal enggak? Kecap ini supaya nanti orang-orang pada mati semua, biar saya yang hidup sendiri. Mungkin enggak saya kasih racun. Mungkin 0,0 sekian persen saya kasih racun. Mungkin enggak, saudara? Untuk sesuatu yang saya percayai, untuk sesuatu yang saya konsumsi sendiri, mungkinkah saya merubah resep yang dari turunan mbah saya dulu, kecap cap surya ini, nanti cari ya di pasar, barangkali ketemu saudara, cari. Apakah mungkin saya yang konsumsi sendiri kecap ini, yang saya percayai sendiri, kemudian saya campur dengan racun? Tidak mungkin kan? Begitu juga dengan Alkitab kita ini. Apakah mungkin orang-orang Kristen itu kemudian merubah-rubah untuk sesuatu yang dipercayainya? Dan kapan dirubahnya? Ini Alkitab sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian siapa yang merubahnya dan bagaimana mungkin di belahan dunia yang lain bisa dirubah? Tapi hari-hari ini karena dikondisikan seperti itu untuk membuat mata hati orang tertutup dan menjadi buta, mereka katakan Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan. Tanpa kita ngerti dari mana asalnya, lalu kita percaya, kitabnya Kristen sudah dipalsukan. Ayat-ayatnya sudah dirubah di sana sini katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, ilah zaman ini dan pikiran kita yang membuat kita buta. Hari ini seharusnya kita, saudaraku, percaya kepada firman Tuhan ini. Karena ini akan menjadi terang di dalam hati saudara. Dan membuat hidup saudara itu bercahaya, bersukacita. Ya, saya mau katakan kepada saudara-saudara orang-orang Kristen, kalau engkau betul-betul menyerahkan hidupmu kepada Kristus, dan engkau menerima terang itu, apapun yang menjadi masalah di dalam hidupmu, engkau akan tetap bersukacita. Karena kenapa, saudara? Karena engkau mempunyai harapan. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, hanya hari-hari ini, saudaraku, hidup manusia itu kalau saya ibaratkan seperti HP. Ya, semua kita punya HP, ya. Saudara-saudara, kemana-mana kita bawa HP. Dan setiap hari di HP kita masuk berbagai macam gambar, WA dari grup sana, grup sini, ya. Berbagai macam, ada yang berita baik, ada berita hoax. Masuk semua. Kita telepon sana, telepon sini. Lama-lama HP kita kalau sudah digunakan menjadi apa, saudaraku? Menjadi lowbat. Ya, kalau lowbat kita butuh apa? Kita butuh namanya power bank. Ya, kalau kita sedang di luar, kita butuh power bank. Itulah hidup manusia, saudara-saudara. Kadang-kadang hidup manusia terlalu sibuk. Kita tidak peduli dengan Tuhan, lalu hidup kita menjadi lemah. Hidup kita menjadi putus asa. Lalu kita mulai minta doa sana sini. Kita biasanya minta doa kepada siapa? Halo? Biasa kita minta doa, tolong doakan ya. Mungkin kita minta doa kepada PKS kita,
pemimpin kelompok sel kita, baik enggak? Oke, boleh. Lalu kalau PKS-nya enggak mempan, kita naik kemana? Ke pendeta kita ya. Mari pendeta, tolong doakan saya. Saudara, kalau saya mau katakan, siapapun kita, entah itu PKS, entah itu pendeta, itu seperti power bank. Ya, cuma untuk sementara. Saudara, seharusnya kita punya hubungan yang langsung seperti ini charger kita itu dikontakkan kepada listrik supaya kita punya hubungan langsung dan kita bisa gunakan HP kita. Hidup kita ini menjadi terang kembali kalau engkau punya hubungan dengan Kristus. Pastikan hari ini engkau punya hubungan dengan Kristus. Nah, saudaraku, bagian yang ketiga, Allah menjadikan terang di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah. Saudara-saudaraku, siapa Yesus? Dia adalah firman. Nah, pada waktu penciptaan semesta alam, yang menciptakan itu adalah firman. Amin, saudara. Ya, jadi dengan hikmat dari Tuhan, dengan wahyu ilahi, Musa menulis kitab Taurat, 5 kitab Musa dari kitab Kejadian, kemudian kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara-saudaraku, ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa, dilanjutkan oleh Yosua. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kitab Kejadian ditulis oleh Musa, dia mendapat ilham dari Tuhan. Sehingga kalau kita membaca kitab Kejadian, kita bisa membaca secara runut, ya, kejadian manusia dari belum ada manusia, ya, belum ada alam semesta, tapi Tuhan menjadikan alam semesta. Kita lihat sedikit videonya, ya, sebelum saya lanjutkan pada bagian berikutnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka dikatakan terang itu jadi. Saudara-saudaraku, dan Tuhan berkata, itulah hari yang pertama, Tuhan melihat semuanya baik. Terang itu menjadi kebaikan, saudara. Ya, kalau saudara hidup di dalam terang, saudara akan memancarkan kebaikan. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi rasa ingin membunuh orang lain. Baik membunuh karakternya maupun membunuh usahanya. Ya, kalau hari ini saudara iri dengan orang lain dan saudara berkata, saya mau bunuh bukan orangnya, tapi saya mau bunuh usahanya. Ya, saya mau bikin usahanya hancur. Saya mau bikin usahanya berantakan. Saya mau bikin keluarganya berantakan. Saya mau bikin ini dan itu dan ini dan itu, saudaraku. Ada timbul kebencian di dalam hati kita. Itu tanda bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Firman Tuhan itulah yang menjadikan terang di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman itulah yang menjadikan terang. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Saudaraku, tetapi dia mempunyai terang hidup. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sebagai yang terakhir, mari kita bacakan ayat ini, 1, 2, 3. Yesus
Berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Di dalam Injil Yohanes, kalau saudara membaca Injil Yohanes, pengakuan Yesus selalu ada kata-kata hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Aku adalah air kehidupan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kata-kata hidup yang di situ adalah mempunyai makna hidup ilahi, bukan hidup manusiawi, tapi hidup ilahi. Dan saudaraku, ketika Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan berjalan di dalam terang hidup. Artinya dia memiliki kehidupan ilahi. Sehingga saudaraku, pulang dari tempat ini, saya berkata, terima kasih Tuhan, hari ini hatiku terbuka bagi Yesus. Engkau adalah terang yang sejati, yang membuat aku mempunyai hidup yang kekal. Hanya Yesus yang menjanjikan hidup yang kekal dengan pasti. Saya tantang saudara hari ini, ya, jangan sampai ada kebencian membutakan matamu, jangan sampai ada sesuatu yang membutakan hati kita, pikiran kita, ya, buka hati kita hari ini, buka pikiran kita hari ini, katakan Yesus, masuklah di dalam hatiku, menjadi terang, supaya hidupku memancarkan terang dan berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, terangnya sudah datang pada kita hari ini. Dan kita mau melakukan sebuah tradisi memang setiap tahun. Tapi hendaknya tradisi ini juga mengingatkan kita bahwa terang Kristus sudah hadir di dalam hidup kita. Dan terang itu hidup di dalam kita, boleh memancarkan sinarnya kepada dunia yang gelap ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerangi dunia yang dalam kehancuran, supaya setiap orang boleh melihat Kristus. Kita boleh mempersiapkan lilin-lilin yang sudah kita terima tadi di pintu depan. Kita mau masuk ke dalam candlelight. Yang berdiri di tempat ini adalah pemimpin kelompok sel yang juga siap untuk menerangi firman kudus dengan firman Allah. Kita nyalakan lilin kita semua dan kita akan bangkit berdiri. Nyanyikan malam kudus. Malam kudus, sunyi
kita karena salah amat besar. Patutlah bergema bagi dunia yang lain tercerai dari Allah diberi almasih. Allah diberi almasih. Ingat dunia yang lain. Ingatlah dunia yang lain. Dunia semakin gelap. Kami menyadari Tuhan, dosa semakin bertambah-tambah. Kejahatan semakin memuncak. Orang mulai merasa tidak butuh Tuhan. Mereka mengejar apa yang ada di dalam dunia ini. Kekayaan, harta, ketenaran. Mereka kejar begitu rupa tanpa mereka menyadari ada satu titik di mana mereka ternyata butuh Engkau. Tuhan Yesus, Engkau malam ini kami ada di sini bukan kebetulan. Mungkin ada orang yang mengajak kami, atau kami hanya ingin ikut-ikutan seperti apa Natal itu. Bapak di sorga, kami berdoa malam ini, khususnya kami yang belum mengenal bahwa Yesus adalah terang dunia. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini. Kami mohon kepada Bapa di sorga, tarik hati kami, buka hati kami. Kami tahu ada satu titik di mana kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Beri kepada kami mata hati yang terang, supaya kami dapat melihat bahwa hanya Yesus Juru Selamat yang sanggup membebaskan kami dari segala belenggu dosa, yang sanggup membebaskan kami dari hukuman neraka akibat segala dosa-dosa kami. Kami mohon belas kasihan Bapa untuk setiap hati yang masih menolak Engkau. Terangi kami ya Tuhan. Karena kami tahu di dunia ini ada banyak hal yang membutakan mata kami. Sehingga kami tidak bisa melihat Engkau anak Allah yang hidup, yang mati di atas kayu salib untuk mengampuni dan menghapus dosa kami. Bapa di surga, kami berdoa saat ini, turunkan belas kasihan-Mu atas kami. Jangan biarkan kami berjalan dalam kegelapan, sehingga kami jatuh ke dalam kebinasaan. Kami tahu hanya ada dua, hidup kekal atau mati kekal. Sebab itu kami berdoa malam hari ini, bahwa terang itu menerangi hati kami. Pakai setiap kami menjadi saksi Tuhan, membawa terang untuk sekitar kami, untuk orang-orang di dekat kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kami, kenalan-kenalan kami, orang-orang yang bekerja kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan.
Kami percaya malam ini ada titik balik dari setiap hati kami. Untuk kami percaya kepada Tuhan. Karena Engkau berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga tanpa melalui aku. Kami aminkan semua yang ada di sini adalah orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Natal yang sangat berarti bagi kami. Karena Engkau membawa kami from the darkness into the light. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh matikan lilinnya kembali dan kita akan mengumpulkan lilin. Lilin akan dikumpulkan oleh petugas. Tukar. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Amplop-amplop yang tadi Bapak Ibu terima di depan tadi adalah untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Dan lewat persembahan ini kita berdoa agar pekerjaan Tuhan di bumi ini dinyatakan. Semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan juga khusus untuk Natal dan persepuluhan boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di pintu belakang. Kita akan angkat amplop kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi buat kasih-Mu yang tidak pernah habis buat hidup kami. Kami bersyukur senantiasa karena anugerah Tuhan, belas kasihan-Mu, grace and mercy that you have been given to us. You have given to us. Engkau sudah berikan kepada kami supaya kami hidup kekal di dalam Engkau. Persembahan kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan performance terakhir, ada surprise dari Sekolah Minggu GBT Firman Kudus. Saya akan memberikan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, welcome to church. Selamat datang bagi yang pertama kali hadir di GBT Firman Kudus. Let's give round applause. Yes. Kami sangat senang sekali hari ini menyaksikan gereja ini full house. Saya berharap ini tidak hanya pada saat Natal saja ya Bapak Ibu. Kita berdoa supaya gereja ini terus dipenuhi umat Tuhan yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Bersekutu juga dengan orang-orang percaya. Dan kami juga punya yang namanya komunitas sel, keluarga rohani, di mana Bapak Ibu boleh bertumbuh dan berbuah ya, sesuai dengan visi gereja GBT Firman Kudus, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jadwal ibadah kami, kita semua ada di setiap hari Minggu jam 6:30 pagi, 6.30 dan jam 9 pagi yang disertai oleh ibadah anak juga jam 9 pagi. Namun di bulan Desember ini dan awal tahun ada jadwal khusus Bapak Ibu. Khusus untuk minggu depan tanggal 31 Desember ada Thanksgiving Service yang disertai perjamuan kasih di mana Bapak Ibu semua diundang untuk hadir dan juga diberi kesempatan untuk membawa favorite foodnya ya, makanan favoritnya apa sih, boleh dibawa, nanti kita taruh di bawah setelah ibadah, di atas kita ke bawah sama-sama, kita mau nikmati makanan favorit kita sama-sama, amin. Ya, 31 Desember jam 7.30 khusus minggu depan, kebaktian diadakan hanya satu. Anak-anak youth, remaja, SMP, SMA, kuliah, kerja yang masih merasa muda diundang hadir untuk New Year's Eve Party
doa tutup tahun dan juga pesta bersama ya. Di tanggal 31 Desember di Bukit Bentul nomor 20. Untuk update segala sesuatu yang kami adakan, Bapak Ibu boleh follow our social media. Hari ini kalau ada yang tadi saya lihat ya lagi nyanyi Malam Kudus, ada yang selfie foto-foto ya, nggak apa-apa. Tapi boleh dong ya di upload ke social media. Kalau di upload ke social media boleh tag us @firmankuduscommunity. Kami akan bantu repost ya, ya sama-sama menguntungkan. Oke. Ya, kami sangat senang bisa terhubung dengan Bapak Ibu di sosial media kami, dan juga ada beberapa sosial media kami baik Youth Multiply maupun Firman Kudus Kids Ministry ataupun Little Fit Academy dan Happy Holy Kids Semarang. Ya, jadi boleh di-follow sosial media kami. Bapak Ibu, tadi ada yang belum menerima kupon makan rupanya ya. Tapi tenang saja, semuanya dapat makanannya hari ini ya. Hari ini yang belum dapat kupon makan yang dibagikan di depan tadi, boleh nanti keluarnya lewat pintu samping sini ya. Karena ada pembagian kupon makan di sini. Khusus yang belum yang dapat ya, yang sudah dapat jangan minta lagi. Oke, satu orang satu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. We are so glad to have you here today. I wanna say Merry Christmas on behalf of GBT Firman Kudus. Dan please enjoy the kids performance. God bless you all.
Love Jesus in my heart. Jesus love in my heart. Kasih Yesus ada di dalam hatiku dan di dalam hati saudara-saudara juga. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu ini juga setiap minggu mereka jam 9 pagi bersamaan dengan orang tua kita ya, sama-sama. Jadi setiap minggu dan khusus untuk minggu depan jam 7:30. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri Natal kita hari ini, saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk cuaca yang baik, kami mengucap syukur untuk tempat yang baik, kami percaya semua ini disediakan oleh Tuhan bagi kami, dan kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan mengikut Yesus sepanjang hidup kami, karena hanya Engkau yang dapat memberi hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu itu benar, setiap perkataan Yesus itu benar, dan kami percaya karena jaminannya adalah Engkau sendiri dengan rela mati di kayu salib menggantikan dosa kami, supaya kami tidak lagi menanggung hukuman atas dosa kami di dalam api neraka, tetapi Engkau sudah mengambil alih semua hukuman itu di dalam tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar bagi kami yang kami tidak dapatkan di tempat lain. Hanya di dalam nama Yesus kami mendapatkan janji ilahi yang luar biasa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tetapi kasih Tuhan akan menyertai kami, baik di dalam keluarga kami, dalam studi anak-anak kami, bahkan di dalam usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati kami Tuhan, dan Engkau juga memberkati kesehatan kami, sehingga dengan tubuh yang sehat, dengan pekerjaan yang baik, dengan keluarga yang baik, kami dapat memuliakan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang bersyukur kepada Tuhan berkata, Amin. Selamat Natal semuanya. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kupon konsumsi bisa lewat depan, konsumsi bisa diambil di bawah. Kalau yang belum mendapatkan kupon bisa ke pintu samping sini dan mengambil konsumsi di bawah. Merry Christmas, God bless you all. Every heart prepare it through, and heaven and nature
wonders, wonders of His love. Receive your King, joy to the world, let the angel voices ring. Merry Christmas. Tuhan memberkati. MP3. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime.